Loncor turun kita menuju Cianjur. Nando meka no kisetsu ga Masih nanjak teman-teman. Insya Allah hari ini kita perjalanan ke Bandung teman-teman. Saya start jam 5 nih dari Cibubur. Ikuti terus sampai selesai teman-teman. Kita perjalanan goes ke Bandung. Saya sendiri nih perjalanan ini, tapi nanti di Bandung insya Allah ada Om Arya. Om Arya yang biasa itu, nah dia touring pakai sepeda motor. Nanti kita ketemu di Bandung, oke? Dan perjalanan hari ini insya Allah saya sih pelan-pelan aja, nggak ada yang dikejar. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Di Transyogi nih kita jam 5.23, matahari belum keluar. Masih gelap. Segar. Semangat kalau goes. Bahagia kalau goes tuh bahagia, jangan cemberut, ya kan? Segar beriman. Segar beriman Jonggol. Masih tampak kosong dari goesers. Indomaretnya juga kosong. Oh, masih tutup Indomaretnya. Oke, lanjut kita menuju Puncak Pinus. Iya, Puncak Pinus parah tuh. Iya. 6,5 kilo, pelan-pelan aja. Iya. Foto dulu dong. Hah? Saya kan sering sini. Kan Saya sering berhenti sini. sering pokoknya. Iya. Sering ketemu. Iya, Ah. inget ya? Iya. Iya. Jadi nih Bapak di Alfamart, apa nih namanya nih? Mengkampung Kampung Mengker. Mengker. Oh iya, Mengker nih. Iya. Ini kalau ke kanan pesantren. Iya, pesantren. Pesantren. Gua tahu juga. Iya. Sering soalnya. Istirahatnya sini juga. Iya, istirahat. Iya, jadi emang saya biasa istirahat sini. Kira-kira kilometer 35 dari rumah. Kira-kira 1,5 jam dari rumah. Istirahat sini, belum lanjut lagi. Doain ya Pak. Iya, selamat Bapak. Amin. Makasih Pak. Oke guys, jadi ini kilometer 35. Saya habis istirahat, biasa di sini sih istirahat. Ke toilet yang utama. Terus minum sama refill dikit lah. Oke, kita lanjut lagi insya Allah udah jam 6:30 soalnya. Ini yang kita khawatir ini hujan teman-teman. Hujan karena ini lagi tinggi banget nih ya, di Sumatera tuh lagi banjir nih. Makanya saya agak sedikit nyantai sih, tapi nggak mau buang-buang waktu juga. Oke. Nah ini Tanjung Sari. Namanya Tanjung Sari teman-teman. Ini kilometer 49, jam 8:11. Di depan kita nanti tanjakan Puncak Pinus. Lumayan tuh. Yang kemana-mana ikutin terus, insya Allah sampai Bandung kita. Oke, bahaya nih, jalanannya rame. Nah ini kalau yang mau Sangga Buana Loop, belok kiri nih di sini. Nih Sangga Buana Loop. Videonya ada ya, udah pernah saya upload. Kalau mau lihat itu seru banget teman-teman. Sangga Buana Loop. Lewat jalan, lewat hutan lah, jalan tanah. Seru itu. Ya tonton aja ya. Sangga Buana Loop. Agak jarang juga itu orang yang ngelup Gunung Sangga Buana. Ya.
Udah mulai masuk tanjakan. Pemandangan nih mantap. Udah mulai masuk tanjakan menuju puncak Pinus. Masih 5,9 grade-nya. Wah, ketutup pohon pisang. Sebenarnya pemandangannya bagus nih. Nah, itu di situ Gunung Sanggabuana tuh. Yes. Saya emang sering berhenti nih di sini, tikungan yang rada-rada bagus pemandangannya sebenarnya. Cuma nih sekarang banyak pohon pisang ternyata. Qadarullah. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, by the way, kali ini saya pakai ban 27,5 nih. Baru ya, saya pakai nih wheel setnya juga. Ukurannya 27,5. Nanti kita review ya. Di puncak Pinus mungkin sambil istirahat nanti kita review ban ini gimana. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang lain. Oke, buat teman-teman ya. Udah mulai nanjak puncak Pinus. Baru 600 meter, 700 meter lah. Ini sekitar 6,5 kilo kalau nggak salah. 7%. Kita santai aja, ya nggak? Santai aja kita. Nah, itu puncak Pinusnya di situ tuh. Tuh puncak Pinusnya. Nah, tinggal dikit lagi. Em, 934, kecepatan rata-rata 15,8 ya. Oke, sampai puncak Pinus. Pantat lumayan sakit juga, nanjak terus dari tadi. Kita istirahat dulu sekaligus ngecas baterai dan ngecas tenaga. Habis itu lanjut Cianjur. Teman-teman, nih sekarang kita ada di warung nasi puncak Pinus nih, langganan saya karena emang lokasinya pas di puncak Pinus dan pilihan makanannya banyak. Dan emang kita perlu refueling ya, kalau menurut saya penting ya kalau dalam goes jarak jauh. Jadi jangan ditahan, tetapi harus konstan ada asupan yang masuk sehingga kita nggak bonking atau tidak kehabisan tenaga gitu teman-teman ya. Nah, kalau saya sih pilihan menunya tuh kalau makan goes jarak jauh kayak gini tuh nggak yang berat-berat ya. Yang penting makanan yang gampang dikonversi menjadi energi ya, seperti nasi, karbohidrat ya, dan protein. Salah satu yang paling bagus adalah telur sebenarnya, karena dia kalorinya tinggi, ada proteinnya juga, ada karbonya juga seingat saya. Selamat makan. Jadi melanjutkan tentang makan atau refueling untuk goes jarak jauh tadi itu. Kalau menurut saya, kalau kita makan di tengah-tengah kayak gini, itu juga jangan terlalu banyak porsinya teman-teman ya, karena ketika kita makan itu tubuh kita kemudian mencerna makanan dan itu membutuhkan energi. Jadi
mencerna makanan itu merupakan sebuah beban bagi tubuh kita, ya. Sebuah kerja yang kadang kerjanya berat. Kalau kita makannya banyak, cukup berat buat tubuh kita untuk memproses makanan tersebut. Jadi malah membebani nantinya. Nah, jadi yang pas saja. Dan juga di antara makan besar itu harus ada intake ya. Coklat atau energy bar ya sekitar 60 sampai 120 kilokalori, pisang. Nah, itu in between ya di antaranya. Dan ketika makan nasi kayak gini misalnya yang agak besar, jangan terlalu banyak porsinya. Gitu teman-teman. Ya sedikit tips dari saya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin, silahkan di bagian komentar. bum 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 bum. Sekarang udah mulus nih, alhamdulillah. Mantap. Bum 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 bum. Luncur turun kita menuju Cianjur. Bum 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 bum. Fitnya Pak ini Oke teman-teman, nih sekarang sampai di Ciranjang, posisinya sholat zuhur. Jadi walaupun kita goes, jangan sampai kewajiban kita tinggal ya teman-teman. Kewajiban kita yang 5 waktu. Nah kalau kita safar ya, goes jarak jauh, itu masuk kategori safar. Jadi kalau misalnya nih sholatnya nggak berjamaah, itu bisa kita kosor ya, kita ringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi zuhur bisa 2 rakaat, asar bisa 2 rakaat. Kemudian bisa kita jamak takdim dan jamak takhir ya. Kalau jamak takdim itu di awal, jadi zuhur dan asarnya ditarik ke zuhur. Kalau jamak takhir ditarik ke akhir ya, zuhurnya dikerjakan bersamaan dengan sholat asar gitu teman-teman. Tapi kalau bisa sholat berjamaah lebih baik lagi. Tapi kalau sudah sholat berjamaah bersama imam tempatan, nah berarti kita jamaknya 4 rakaat. Karena tadi zuhurnya misalnya 4 rakaat, maka asarnya kita jamak 4 rakaat juga. Karena kita tadi ikut bersama imam yang tempatan ya. Tetapi kalau sholat sendiri bisa dijamak kosor gitu teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya, sholatnya jangan sampai tinggal pokoknya. Nah terus saya kepengen nge-review tadi ya, saya tanjakan Puncak Pinus itu ya teman-teman. Nah jadi tanjakan Puncak Pinus itu panjangnya kira-kira 5,5 sampai 6 km ya, atau 6,5 km saya lupa. Jadi itu tuh obstacle paling utama kalau kita ke Bandung melalui jalur Jonggol ya, Puncak Pinus. Sebenarnya dibilang berat banget juga enggak, tapi dibilang ringan juga enggak gitu. Jadi rata-rata itu kalau saya lihat sekitar 8 sampai 9%, paling sering di 8 sampai 9% grade-nya. Tapi ada juga banyak juga yang kadang-kadang 11 sampai 12%, tapi sekalinya 11 itu panjang dia. 11-12% itu panjang dia gitu teman-teman. Nah, kalau saran saya sih karena tanjakan itu lurus-lurus ya, yang bikin dia berat, dan seringkali saya dengar teman-teman juga kram. Saya juga pertama kali lewat sana sempat hampir kram. Saran saya sih kalau lewat di situ jangan terlalu ngepush ya, karena tanjakan itu emang lurus gitu, jarang belok-belok. Kemudian jalanannya itu beton,
Kalau beton kan biasanya berat ya, apalagi coran ya. Kalau coran tuh bolong-bolong deh. Jadi tuk 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 gitu. Walaupun gradien 8,6 atau 9,2%, tapi berat ya gitu. Karena kasar dia, bukan kayak aspal gitu kan. Terus dia lurus, tegak gitu, panjang-panjang gitu. Jadi santai aja di situ, insya Allah nggak kenapa-napa kaki kita. Dan bisa selesai dengan aman dan damai gitu ya. Pakai gigi besar aja, yang penting konstan. Jantung juga aman dan full aman. Gitu teman-teman, mungkin review saya. Oke, saya mau lanjut lagi nih Ciranjang. Saya khawatir hujan melalui weather forecast sih. Katanya jam 2 udah hujan nih. Thunderstorm nih pada larang. Jadi saya mau lanjut lagi. Oke, ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe yang belum di-subscribe. Mantap. Ada Mandala. Ini Sasak Raja Mandala. Wah, tempat masuknya di sana Saguling tuh teman-teman. Di atas sana Saguling. Nah, di belakang sana itu Cirata. Keren nih. Spot wajib berhenti kalau ke Bandung. Mantap. Ngaso dulu guys. Lumayan nih. Tata. Dikit lagi pada larang. Tanjakan terus ke sini. Tapi insya Allah 3 kilo lagi. Habis itu turun menuju situ Ciburui. Danau. Habis itu Cimahi deh. Insya Allah ya. Mudah-mudahan gak kemalaman nih. Sampai Bandung. Tapi ke penginapan PR sih, soalnya penginapannya di Dago Pakar. Gara-gara Om Arya milihnya di situ, hotelnya emang enak. Tapi kan PR, dia mah enak pakai motor lah, kita goes. Ya kan, pakai tenaga. Benar-benar zolim. Zolim dia, zolim. Zolim. Bandung, alhamdulillah nyampe Bandung jam setengah 6. Lumayan, setengah 6 akhirnya nyampe Bandung juga, alhamdulillah. Sekarang saya mau cari tempat istirahat dulu sebelum nanjak ke Dago Pakar, maju PR lagi teman-teman. Oke, ikuti terus sampai selesai videonya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Ini surel kita nih, motong-motong nyusurel di Bandung, nyusurel juga, belusukan juga, kacau bannya, bukan buat ban belusukan tuh. Ngaji ya, ngaji. Weh, pinter.
masih nanjak teman-teman. Sana tuh ke arah hotel kita, Heuvel namanya, Dago Pakar sana. Kacau si Arya milih hotelnya gila-gilaan nih. Nanjak lagi. Buka raincoat, panas. Soalnya nanjak. Oke. 2,5 kilo lagi nih nanjak. Depan Koko Ice. Apa nih namanya? Koko Ice, The Valley itu yang itu tuh. Oke. Mantap nih. Pandangannya Bandung bawah. 1 kilo lagi. Mantap. Sepi banget nih di sini. Sampai nyampe juga. Pokoknya keren dari Jakarta ke Bandung pakai sepeda. Mantap Bapak, hebat. Pelan-pelan. Selamat pagi guys. Ini kita ngopi dulu di Dago, pemandangannya keren banget nih sama Om Arya. Wah, kada ginian pemandangannya. Tapi banyak pemandangan jemuran. Ngopi pagi tuh harus guys. Ini Gunung Lawu nih, kopi Arabica Gunung Lawu. Mantap, dibawa Om Arya dari Jawa kemarin touring ya. Om Arya nih yang milih penginapan ini. Keren. Penginapan enak, mantap. Mantap. Keesokan harinya saya bersama Om Arya menjumpai Om Dita atau juga dipanggil Om Gugun, temannya Om Asmar Ayung. Mereka berdua ini pakarnya belusukan nih, khususnya daerah Bandung dan sekitarnya, luar biasa. Ketemu Kang Gugun, Gun. Kang Agun, Kang Agun. Dita atau Dita. banyak lah nama saya banyak. Master belusukan nih sama Om Asmar Ayung di Bandung. Kalau mau belusukan nih ke beliau-beliau ini nih, Bandung sekitarnya jalurnya top banget, bisa dikontak beliau. Sayangnya belum sempet nih nyobain Iya, ngajakin ini yang saling iya. Bapak Fadil ini Next dunia time. gowes buat mencoba Next time, rute-rute di insya sini. Allah ya. Next time. Nah, udah lama sekali saya kepengen ketemu beliau ini. Alhamdulillah akhirnya bisa juga berjumpa. Kemudian mumpung di Bandung, saya juga menyempatkan diri ke beberapa kafe. Sudah lama saya ingin kunjungi. Ada juga yang memang saya sudah langganan ke sana. Ya, memang Bandung merupakan salah satu destinasi kuliner ya, kita semua tahu, terutama juga kopi ya. Kafenya itu kopinya enak-enak banget. Kita benar-benar dimanjakan. Nah, setelah 3 hari di Bandung, saya pun kembali ke Jakarta menggunakan bis. Untuk itu saya membuatkan satu video tersendiri, bagaimana cara kita membawa sepeda tapi bisa naik bis Bandung-Jakarta atau sebaliknya. Saya siapkan video tersendiri untuk itu. Demikianlah teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai di sini. Sampai berjumpa lagi dan tetap semangat goes.